Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua dan sehat selalu. Yang dimana hari ini atas nama Sylvia Andini dan Tritian Noviandira akan melakukan presentasi terkait materi tentang pembahasan komitmen karyawan. Nah, mudah-mudahan apa yang akan disampaikan nanti, di mana nanti kita bisa flashback-nya untuk bisa saling membagikan bagaimana apa yang mau Sylvia sampaikan atau Trinanda sampaikan, nanti bisa sampaikan. Dan kalau memang nanti ada yang mau kita pecahkan atau kita bahas, atau masih belum paham, nanti bisa flashback tanya jawab ke Bapak atau Trinanda. Nanti akan flashback-nya. Dan sampaikan presentasi hari ini dengan sebaik-baik mungkin, dan saya kasih waktu 5 menit untuk flashback. Nanti akan lebih banyak pemecahan masalah dan perbincangan terkait apa itu komitmen karyawannya. Ya, oke, boleh dikenalkan temannya. Siapa? Boleh dimulai. Assalamualaikum, Pak. Perkenalkan, nama saya Tritian Noviandira. Iya. Saya dari kelas 3A2 Manajemen. Teman saya Sylvia Andini dari kelas 3A1 Manajemen. Saya langsung aja menyampaikan atau memaparkan materi kami mengenai komitmen karyawan, yaitu yang pertama ada pengertian komitmen karyawan yang merupakan salah satu kunci yang turut menentukan berhasil tidaknya suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Karyawan yang mempunyai komitmen pada perusahaan biasanya tuh menunjukkan sikap kerja yang penuh perhatian atau loyal kepada tugasnya yang bisa bertanggung jawab pada perusahaannya. Semakin tinggi komitmen karyawan, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan karyawan tersebut kepada pekerjaannya. Kemudian langsung ke kebijakan yang akan meningkatkan komitmen afektif, yaitu yang di komitmen karyawan ada komitmen afektif. Kebijakannya terbagi antara kebijakan jangka pendek dan kebijakan jangka panjang. Kebijakan jangka pendek untuk meningkatkan komitmen afektif adalah bisa memperlakukan karyawan dengan penghargaan atau pilihan. Karyawan harus merasa mereka bernilai atau berharga, begitu Pak. Yang kedua ada organisasi atau perusahaan berorientasi pelanggan, yaitu karyawan cenderung mengidentifikasikan organisasi yang menghargai mereka seperti seorang pelanggan. Manajemen harus menjabarkan secara jelas pekerjaan dan tanggung jawab karyawan apa saja. Kemudian ada mendesain stimulasi kerja, yaitu tugas yang mengizinkan karyawan menggunakan kemampuan mereka atau keahlian mereka dalam pekerjaannya agar profesional. Kemudian menyediakan informasi yang berkualitas kepada karyawan mengenai rencana perusahaan dan aktivitas perusahaan tersebut. Lalu jenis-jenis komitmen karyawan menurut Scott pada 2002 dan Allen dan Meyer, komitmen terhadap organisasi dapat dibedakan dalam 3 jenis, Pak, yaitu ada yang melalui tingkat atau derajat yang berbeda. Ketiga jenis komitmen terhadap organisasi tersebut ada continue commitment, yang dimana komitmen yang berdasarkan persepsi individu tentang kerugian yang akan dihadapinya jika meninggalkan organisasi. Komitmen ini biasa disebut komitmen rasional, yang dimana seorang anggota tetap bertahan atau meninggalkan organisasi berdasarkan pertimbangan untung rugi yang diperolehnya. Kemudian ada normatif komitmen, yang merupakan komitmen yang meliputi perasaan-perasaan individu terhadap kewajiban dan tanggung jawab yang harus diberikan kepada perusahaan, sehingga karyawan tersebut tetap tinggal di perusahaan karena merasa wajib untuk loyal terhadap perusahaan tersebut.
Kemudian ada affective commitment yang berkaitan dengan emosional, identifikasi dan keterlibatan individu di dalam suatu organisasi, yang dimana komitmen ini mempunyai keterikatan emosional terhadap organisasi yang tercermin melalui keterlibatan perasaan senang serta menikmati perannya dalam organisasi. Kemudian langkah-langkah membangun komitmen karyawan. Di slide ke-7 ada langkahnya, ada sampaikan tujuan bersama, yaitu segala sesuatu yang tidak mungkin yang akan tercapai tanpa tujuan jelas. Oleh sebab itu, perusahaan harus menyampaikan tujuan-tujuan besar yang akan diraih bersama para karyawan, misi, visi, begitu Pak. Kemudian yang kedua ada menciptakan suasana harmonis di lingkungan kerja, di mana lingkungan kerja yang lingkungan kerja yang menyenangkan merupakan hal penting dalam menentukan kinerja karyawan. Lingkungan kerja yang nyaman, yang memberikan energi positif, sehingga karyawan itu bisa senang dan semangat dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka. Kemudian ada menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap perusahaan, yang dimana karyawan jika sudah mulai nyaman dengan lingkungan kerjanya, maka tidak menutup kemungkinan akan memiliki rasa cinta, rasa loyal terhadap perusahaan di mana mereka bekerja. Kemudian memberikan reward atas prestasi yang dicapai oleh karyawan. Karyawan yang mampu bekerja dengan baik akan merasa senang dan bangga bila dikasih reward atau dikasih penghargaan atas kerja kerasnya. Kemudian meningkatkan motivasi kerja karyawan. Biasanya setiap pekerjaan itu menimbulkan sifat jenuh dan bosan yang tidak bisa dipungkiri oleh karyawan ketika bekerja. Ada kalanya motivasi kerja dari perusahaan bisa meningkatkan motivasi dalam diri karyawan untuk terus bekerja. Kemudian ada peran komitmen karyawan, yang dimana setiap orang yang bekerja di suatu perusahaan atau organisasi harus mempunyai komitmen dalam bekerja, karena apabila suatu perusahaan karyawan tidak mempunyai suatu komitmen dalam bekerja, maka tujuan dari perusahaan atau organisasi tersebut akan tercapai. Oke. Siapa, sorry, namanya? Tritia. Oh, Tritia. Oke, Tritia. Di sini cukup di awal kamu udah presentasi jelaskan. Nah, sedikit nih saya mau tanya. Di sini kan ada dampak dari komitmen karyawan dan yang di bawah juga ada dampak. Nah, di sini ada beberapa dampak yang kamu sebutin. Apa sih bedanya antara dampak komitmen karyawan dengan dampak komitmen organisasi? Boleh kamu jelaskan secara langsung, apa sih dampaknya? Perbedaan antara keduanya. Kalau dampak komitmen karyawan itu kan Pak, itu misalnya kalau komitmen karyawannya rendah, maka semangat dalam diri karyawan tuh jadi menurunkan kinerja dia di perusahaan, di pekerjaannya. Nah, kalau dampak komitmen organisasi rendah, itu juga berpengaruh terhadap karyawannya, Pak. Misalnya kan misalkan organisasi tersebut komitmennya rendah, tidak memberi reward atau penghargaan atas kerja keras karyawannya, jadi karyawan juga malas-malesan Pak bekerjanya. Jadi yang dirugikan siapa? Perusahaan atau karyawan? Perusahaan juga rugi, karyawan juga rugi Pak. Oke. Jadi saling berhubungan. Ya, saling berhubungan. Oke. Menarik sih apa yang kamu sampaikan tadi, di mana ada komitmen terhadap karyawan, bagaimana karyawan untuk bisa komitmen terhadap perusahaannya. Nah, di sini harus bisa kamu garis bawain bahwasannya untuk komitmen terhadap karyawan itu adanya loyalitas yang dimiliki oleh karyawan sendiri yang harus dilakukan untuk perusahaannya, bagaimana keberlanjutan perusahaan itu, karena dia bertompang pada suatu perusahaan itu. Maju mundurnya suatu perusahaannya ya didukung oleh karyawan yang punya kemampuan dalam dan punya komitmen yang baik
Di mana komitmen tadi ada normatif, ada afektif, ada kontinuitas, dan sebagainya. Nah, itu adalah bagaimana komitmen itu bisa diterapkan oleh si karyawan untuk keberlanjutan dia dalam bekerja di tempat dia bekerja. Nah, gimana kalau ketika perusahaannya tadi juga tidak melakukan komitmen yang baik terhadap perusahaan, otomatis perusahaan juga akan rugi. Gimana kalau karyawannya ogah-ogahan dalam bekerja, itu akan menimbulkan rentang kebermunduran, artinya dari prestasi perusahaan, karena karyawannya malas juga untuk melakukan kinerja yang bagus kalau perusahaannya loyalitasnya rendah juga. Nah, itu yang harus dilakukan oleh antara perusahaan juga harus loyal terhadap karyawannya untuk bisa meningkatkan prestasi dari nilai karyawannya. Sehingga apa? Ketika karyawan nyaman, maka perusahaan juga yang diuntungkan. Nah, di sini nggak ada, artinya kita nggak harus mikir siapa yang dirugikan dan itu. Artinya semuanya punya porsi masing-masing dan semuanya punya handle masing-masing dan pengen meraih keterbaikannya masing-masing. Dan jika salah satu punya ego yang sendiri-sendiri, maka itu tidak akan mampu untuk bisa bertahan untuk lebih baik lagi. Tapi ketika satu sama lain punya porsi, oh ya, saya sadar pada posisi saya, maka akan menjadi lebih baik dalam perusahaan maupun karyawan. Nah, dari sini pembahasannya. Tritian sudah kerja belum? Belum, Pak. Oh, belum. Kalau belum kerja, sejauh ini dari sebuah komitmen, apa yang bisa kamu pikirin? Kalau kamu nanti bekerja, kamu akan lakuin apa dan bagaimana kamu bisa mempertahankan perusahaannya untuk bisa nyaman dalam suatu pekerjaan itu? Mungkin bisa kamu sampaikan. Kalau saya, biar saya nyaman, Pak ya. Pertama-tama saya mau cari kerja yang emang benar passion saya. Terus kalau emang benar udah minat bakat kita kan pasti kita juga seneng ngejalaninnya. Jadi kita bisa juga lebih bertanggung jawab, lebih loyal ke perusahaan. Jadi kalau kita ngejalanin apa yang kita seneng tuh pasti rasanya juga nyaman gitu, Pak. Sekarang kamu ngambil konsentrasi manajemen, terus konsentrasinya apa nanti ke depan di prodi manajemen? Mau ambil konsentrasi apa? Kayaknya Pak, pemasaran, Pak. Pemasaran. Oh, basically kamu suka berkomunikasi ya, menjual produk dan sebagainya. Tertarik ke sana? Iya, Pak. Bagus. Jadinya kalau kamu menekuni passionmu, berarti kamu akan menggiring suatu minat dan bakatmu ke arah sana. Jadi kalau orang marketing itu harus mampu menjual produk dengan baik. Ya kan? Oke. Sampai sini ada ditanyakan untuk problem pembahasan kita hari ini, Titian? Saya mau nanya, Pak, misalkan misalnya kita sudah jadi manajer gitu di perusahaan atau terus kita tuh sudah ngasih reward ke karyawan, tapi karyawannya tuh masih ugal-ugalan, masih cuek sama pekerjaan. Terus sebaiknya tindakan kita itu seperti apa, Pak ya? Yang baik, yang tidak terlalu tidak terlalu misalnya kasar gitu ke karyawan. Oh iya, ya. Berarti kalau nggak terlalu kasar, berarti kita harus tahu dong etika. Sekarang kan ya, Titian udah lagi masa penjajakan, artinya masih dalam pendidikan. Nah, di sanalah gimana kamu bisa menempuh. Karena ucapan itu adalah basically adalah komunikasi yang baik kayak gitu loh. Gimana kita mengarahkan adik kita, dek mandi yuk kayak gitu loh. Jangan ngarahin adik nyuruh mandi tapi kakaknya nggak mandi gitu. Atau ngalahin, dek makan pagi yuk, sarapan gitu. Tapi kakaknya nggak sarapan gitu. Jangan ngajarin seseorang tapi yang tidak pernah kamu lakukan. Jadi kalau kamu ingin karyawan yang bagus, otomatis kamu harus melakukan contoh yang bagus pada dirimu sendiri dulu. Jadi kalau ada ugal-ugalan tadi, kamu berikan contoh yang terbaik pada dirimu sendiri. Dan kalau dari contoh yang udah kamu lakuin masih juga kayak gitu, kamu wajib menegur dia dengan secara lisan. Kalau lisan juga sudah kamu lakukan dan dia masih ngelakuin kayak gitu, otomatis kamu wajib mengeluarkan surat peringatan, SP dan sebagainya kan, ya kan? Kalau SP juga masih kamu tidak itu, maka titik terakhir adalah kamu bisa memberhentikan dia, tapi dengan satu syarat kamu tetap bisa memperhatikan pesangonnya, hak apa yang dia miliki tadi. Kalau kamu sebagai porsinya ada sebagai manajer kayak gitu. Tapi itu tadi yang baik adalah kita bina dulu dia. Mau kayak mana dia?
dia lebih suka bekerja bagaimana dan sebagainya, itu kita komunikasikan dulu dengan baik. Kenapa dia melakukan itu, dan kita harus komunikasi dengan baik sehingga nanti hasilnya bisa dia tidak merasa tersinggung dengan apa yang kita ucapkan atau kita arahkan tadi. Jadi kita wajib menegur dia sebelum bagaimanapun dia ngerasa tersinggung dengan ucapan kita dan sebagainya. Karena yang paling penting tentang manajer nanti kita semena-mena gitu. Itu jangan sampai dilakukan oleh kita sendiri. Ya, Zetian. Iya Pak, kasih Pak. Oke. Mungkin kayaknya temanmu nggak masuk deh. Kayaknya karena hari ini banyak yang harus presentasi, jadi mungkin aku cukupin presentasimu hari ini, dan sukses selalu, dan tetap mengembangkan diri, dan jangan pernah menyerah, apapun yang ada di depanmu, tetap berusaha untuk lebih baik lagi, dan sukses, dan mungkin temanmu nanti bisa komunikasi dengan saya gimana konsultasinya, untuk tindak lanjut dia sendiri, dan mudah-mudahan Iya kamu Pak. juga lebih baiknya ke depan. Ya, dan saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak. Ya.